Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Migas Bapak Tutuka Aryaji, yang terhormat PLT Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Migas Ibu Setiorini Tri Hutami, yang terhormat perwakilan SKK Migas, perwakilan K3S, teknologi provider dan akademisi, yang terhormat Bapak Ibu peserta dan tamu undangan. Selamat bergabung dalam Festival POR tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat bergabung dan ikut serta dalam Festival POR tahun 2022 dan semoga seluruh kegiatan dapat berjalan lancar hingga akhir acara. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, memasuki acara pertama, sambutan sekaligus pembukaan oleh PLT Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Migas kepada Ibu Setiorini Tri Hutami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Migas, yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Migas, yang kami hormati perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kami hormati perwakilan dari SKK Migas, perwakilan dari K3S dan teknologi provider, Dewan Juri Festival EOR yang kami hormati, perwakilan dari Asosiasi Profesi Migas, akademisi, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama meskipun lewat daring dalam rangka menghadiri launching Festival EOR 2022. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang hadir secara online, telah menyiapkan waktu untuk bergabung memenuhi undangan kami. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, latar belakang dari penyelenggaraan ini tentu karena keprihatinan kita bersama terhadap penurunan produksi migas, juga mungkin Bapak Ibu sekalian juga memahami bahwa target produksi migas yang cukup tinggi sehingga Bapak Direktur Jenderal Migas telah memberikan arahan kepada kami untuk menghadirkan Festival EOR 2022. Tentu ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, apa sih ini gitu ya. Jadi maksud dari penyelenggaraan ini adalah kira-kira mendorong percepatan implementasi teknologi EOR secara masif dalam rangka peningkatan cadangan dan produksi minyak nasional. Tujuan khususnya ya tentu kita memberikan apresiasi atas usaha-usaha implementasi EOR yang telah dilakukan oleh K3S maupun teknologi provider. Juga harapan kita ini menjadi ajang sharing best practice dan lesson learn bagi para stakeholder dalam pengembangan dan implementasi teknologi EOR. Bapak Ibu yang kami hormati, panitia pelaksana ini adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Migas, di mana Balai Besar ini merupakan transformasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Migas yang karena ada perubahan organisasi menjadi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Migas. Jadi kami ditunjuk sebagai panitia untuk melaksanakan perhelatan Festival EOR yang baru pertama kali akan kita lakukan. Kategori award yang diberikan dalam Festival EOR ini adalah nanti terdiri dari dua, yaitu EOR Achievement Award atau FIT EOR Award dan EOR Innovation Award atau Lab EOR Award. Nanti akan secara detail Bapak Ibu akan mendengarkan dari tim teknis yang menyiapkan event ini.
Kemudian siapa peserta festival, Bapak Ibu dan kalian yang kami hormati, ini adalah kami membuka untuk seluruh K3S yang beroperasi di wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, juga para teknologi provider yang sudah bekerja dari lama gitu ya, untuk mengembangkan teknologi ini, baik itu dari perusahaan, baik dari itu lembaga lain, akademisi, dan lembaga-lembaga riset lain yang mungkin sudah berkecimpung lama. Kemudian seperti apa tahapan festival ini? Secara garis besar hari ini kita akan mengadakan launching, kemudian tentu launching secara online ini akan diikuti sosialisasi yang lebih jelas begitu ya. Kami juga sudah membuat semacam penerbitan buku pedoman digital untuk kita posting di website kita, website Ditjen Migas, kemudian beberapa media sosial, dan juga kalau Bapak Ibu menghendaki juga kami bisa mengirim kepada Bapak Ibu seluruhnya. Nah, setelah kita sosialisasi, kemudian kita lakukan pendaftaran, kemudian akan dilakukan seleksi. Nah, ini Bapak dan Ibu, seleksi dilakukan oleh siapa? Kami terima kasih kepada para dewan juri yang sudah kami angkat dengan SK Pak Dirjen Migas yang terdiri dari para akademisi dan yang mempunyai pengalaman yang mumpuni begitu ya sebagai dewan juri, sehingga ini akan membuat penilaian yang independen begitu ya, independen dan profesional untuk menilai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, apakah ini masuk kategori yang terbaik, kemudian atau di bawahnya gitu ya. Nah, ini seleksi dari Dewan Juri juga kemungkinan akan diikuti dengan evaluasi dan kunjungan lapangan, karena kalau memang nanti pekerjaan ini adalah sudah fit di lapangan, tentu kami harus melihat dengan jelas penerapannya di lapangan seperti apa, dan nanti akan dilanjutkan penjelasan secara detail oleh teman-teman yang mendalami teknis. Kemudian jadwal seleksi barangkali hari ini kita launching, kemudian kira-kira pendaftaran dan lain sebagainya sudah nanti akan diatur sehingga pekerjaan ini sampai dengan pengumuman akan berkisar sekitar September 2022. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Tentu tanpa partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang bergerak di bidang ini, pekerjaan ini akan menjadi sia-sia. Harapannya dengan keikutsertaan Bapak Ibu secara aktif di dalam kegiatan ini akan membuat semangat kita melakukan EOR ini tentu akan bangkit kembali, dan juga ujungnya kita kepingin semuanya ini bisa berhasil, baik itu di tingkat-tingkat penelitian dan pengembangan, kemudian tingkat lapangan, kemudian juga teknologi provider juga teruji dengan baik begitu. Saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka festival EOR ini akan dimulai pada hari ini. Tak lupa kami nanti mohon arahan dari Bapak Dirjen Migas selepas terakhir di acara ini, agar kita semua juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada PLT Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Migas, Ibu Sutroni Trihutami atas sambutan sekaligus pembukaan. Juga telah kita saksikan pemutaran video launching Festival IOR tahun 2022. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, kami ingatkan bahwa panduan Festival IOR tahun 2022 ini dapat diakses melalui website BLU Migas dan Ditjen Migas. Kami ulangi sekali lagi bahwa panduan Festival IOR tahun 2022 ini dapat diakses melalui website BLU Migas dan Ditjen Migas. Baik, langsung menuju ke acara inti, paparan dan juga penjelasan mengenai Festival IOR tahun 2022 yang akan disampaikan oleh tim pelaksana. Kepada Bapak John Wange dipersilakan. Oke, baik, selamat siang. Mohon izin Pak Dirjen Migas dan Ibu Kepala. Kami dari Panitia Festival IOR akan menyampaikan detail aturan main dan penjelasan tentang pelaksanaan Festival IOR. Saya menyapa dulu para undangan. Terima kasih sudah hadir Bapak dan Ibu semua. Mungkin next slide-nya. Oke, jadi apa yang akan kami sampaikan yang pertama latar belakang acara ini Festival IOR 2022, maksud dan tujuan, selanjutnya kategori award, terus awardingnya itu sendiri, dilanjutkan dengan tahapan kegiatan, terus aspek dan kriteria penilaian, peserta, juri dan award, dan mungkin kita akan sampaikan FAQ yang kita sering ditanyakan oleh teman-teman calon peserta. Next. Jadi latar belakang yang pertama data cadangan migas yang kita review oleh Migas Review tahun 2017 bahwa sekitar 60% dari original oil in place itu yaitu sekitar 43,1 miliar barel oil itu masih tertinggal dalam reservoir, sehingga dengan teknologi EOR dibutuhkan kontribusi terhadap produksi minyak nasional. Sedangkan maksud dari acara ini, acara Festival EOR, pemerintah ingin mendorong percepatan implementasi teknologi EOR secara masif dalam rangka peningkatan cadangan dan produksi minyak nasional. Dengan tujuan, jadi dalam Festival EOR ada dua kegiatan. Yang pertama, pemerintah ingin memberikan apresiasi atas upaya-upaya implementasi EOR yang telah dilakukan oleh K3S dan teknologi provider. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Festival IOR ini akan dijadikan ajang untuk sharing best practice dan lesson learned bagi para stakeholders dalam pengembangan dan implementasi teknologi EOR. Next. Jadi apa saja ini kategori award. Jadi kategori itu ada dua ya, yaitu EOR Achievement Award dan EOR Innovation Award. Yang pertama untuk kategori untuk skala lapangan dan mohon maaf skala laboratorium untuk Award Innovation Award, dan untuk skala lapangan kita menerima semua teknologi EOR ya, mulai dari advanced water flooding, dari chemical EOR, dari CO2 EOR atau gas flooding dan steam flooding. Terus yang secara sudah sukses atau proven meningkatkan produksi ya, entah itu skala lapangan ataupun skala sumuran ataupun atau skala laboratorium. Mungkin next. Jadi ini penjelasan, ini bisa dibaca di buku panduan. Jadi yang pertama EOR Achievement Award. Award ini diberikan kepada K3S dalam implementasi teknologi EOR skala lapangan dengan keberhasilan meningkatkan recovery factor, RF, dan penurunan water cut. Terus yang kedua itu EOR Innovation Award. Award ini
diberikan kepada K3S, teknologi provider, dan tim dalam implementasi EOR yang proven skala laboratorium. Next. Nah, jadwal kegiatan kita akan hari ini launching tanggal 17 Mei dan kita akan berakhir di bulan akhir September 2022. Dimulai dari sosialisasi, mungkin schedule-nya bisa dilihat di buku panduan ya. Diikuti dengan sosialisasi, terus registrasi, penilaian awal dan penetapan peserta, terus pengujian dan verifikasi lapangan jika diperlukan, dan penjurian oleh Dewan Juri, penetapan pemenang, dan inaugurasi ya, pemberian award. Next. Jadi aspek dan kriteria penilaian yang akan dipakai oleh tim juri, yang pertama itu dan bobot paling tinggi adalah kenaikan produksi minyak. Ini bobot di atas 50%, terus keekonomian, selanjutnya TKDN yang digunakan di dalam kegiatan EOR, terus inovasi yang dipakai, dan tentu saja karena proyek EOR ini jangka panjang, kita juga akan menilai dengan sustainability-nya. Next. Nah, peserta seperti yang disampaikan Ibu Kepala Balai Besar tadi, bahwa peserta kita membuka semua dari K3S, terus dari service company, kalau seandainya ada teknologi yang proven, terus dari teknologi provider tentu saja, atau gabungan sebagai tim ya. Terus juri kita sudah ada SK, juri itu melibatkan yang pertama dari perguruan tinggi ya, dari dosen-dosen EOR yang sangat expert, dari 4 universitas, dari ITB, dari Trisakti, dari UPN, dan dari UIR ya. Yang kedua dari BRIN juga ada, tim juri, dan SKK Migas ada, dan tentu saja dari praktisi EOR. Dari masing-masing award itu akan ditentukan 3 terbaik ya, 3 terbaik yang akan ditentukan sebagai pemenang. Next. Mungkin ini saya baca saja, ini pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, bagaimana cara pendaftaran? Jadi cara pendaftaran untuk award ini, yang pertama calon peserta dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh website Lemigas atau website Dijen Migas dan mengirimkan kembali ke panitia melalui email. Di website itu ada email panitia. Terus selanjutnya panitia akan menghubungi untuk melakukan verifikasi dan penilaian oleh juri. Terus yang kedua, kapan pendaftaran dibuka? Pendaftaran dibuka mulai hari ini ya, setelah launching, dan akan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022. Terus aspek-aspek penilaian untuk menentukan pemenang tadi sudah mulai dari kenaikan produksi atau penurunan water cut, keekonomian, pemanfaatan TKDN, inovasi, sustainability dengan bobot yang paling tinggi pada kenaikan produksi minyak dan penurunan water cut. Terus yang keempat, berapa pemenang untuk masing-masing kategori. Pemerintah akan memberikan apresiasi kepada 3 terbaik untuk masing-masing kategori, di mana tidak ada perenggingan dari 3 terbaik tersebut. Next. Terus yang kelima, apakah kegiatan skala semuran dapat diikutkan pada EOR Achievement Award? Kita jawab ya, selama kegiatan semuran tersebut adalah bagian dari rencana implementasi skala lapangan. Terus yang keenam, apalagi kegiatan yang bisa diikuti dalam Festival EOR 2002 ini, selain apresiasi yang diberikan melalui 2 award ini, kita juga pemerintah menyediakan ajang atau kegiatan untuk sharing best practice lesson learned bagi para stakeholders dalam pengembangan implementasi teknologi EOR. Jadi ajang ini akan berlangsung sampai akhir bulan September 2022 secara online. Silakan menghubungi panitia untuk kegiatan ini, baik sebagai pemateri atau sebagai peserta. Panitia akan menyediakan grup WhatsApp atau Telegram sebagai sarana komunikasi untuk kegiatan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, di mana saya mengetahui informasi tentang jalannya Festival EOR 2002 ini, kami akan mengupdate informasi tentang kegiatan Festival EOR ini pada website dan media sosial resmi Lemigas dan Dijen Migas. Next.
Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Silakan kembali ke MC. Baik, terima kasih atas paparan dan juga penjelasan terkait Festival IOR tahun 2022. Kemudian kami akan membuka forum tanya jawab dan juga diskusi dalam 2 sesi. Masing-masing kami akan memberi 3 kesempatan kepada 2 peserta yang akan berinteraksi dengan tim kami. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand dan juga mengaktifkan kamera. Silakan Bapak Muhammad Rizal. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Sudah kedengaran ya suara saya Bapak Ibu? Pak, silakan Pak. Baik, Pak, saya tadi mau nanya terkait kriteria ataupun lomba ini, Jadi kami kebetulan di PT Petrokimia Gresik berminat untuk ikut juga, Pak. Namun kami memang lebih ke arah pengenalan ya Pak ya. Teknologi EOR yang kami jajaki sekarang adalah skala laboratorium dan juga masih sedang diujikan di beberapa lapangan di Sumatera gitu. Nah, kami tadi melihat bahwa disampaikan bahwa ini juga bisa sebagai ajang sharing best practice gitu ya untuk atau lesson learn bagi seluruh stakeholder. Sehingga kami melihat belum proven gitu ya karena masih sedang tahap uji coba Pak untuk EOR produksi PT Petrokimia Gresik. Namun melihat tadi ada peluang dari sisi ajang untuk lesson learn dan best practice. Mungkin seperti apa Pak ya kira-kira kalau kondisi kami seperti ini, apakah juga dimungkinkan untuk ikut di kategori yang mana? Demikian Bu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Rizal. Langsung dijawab oleh Pak John. Silakan Pak John. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Jadi sebenarnya ada 2 kegiatan ya. Jadi yang pertama award itu sendiri. Jadi itu kan harus melalui pendaftaran dan kita akan direview dan dinilai oleh panitia dan juri ya. Juri yang menilai, panitia akan membantu. Terus yang kegiatan yang kedua itu yang tadi itu ajang untuk sharing knowledge ya. Jadi itu mungkin untuk mengisi dari bulan Mei ini sampai September gitu. Jadi silakan kami akan memfasilitasi, tapi semuanya dilakukan secara online. Saya izin menambahkan ya Bu MC ya. Silahkan Pak, jadi tidak perlu ragu-ragu untuk siapapun yang punya kegiatan ini, karena ini memang untuk pertama kalinya semua partisipasi untuk mendaftar Pak. Nanti kita lihat sampai sejauh mana begitu ya, karena ini kan kita sangat memang tujuannya sangat mendorong gitu, untuk mendorong semuanya berpartisipasi dengan aktif. Saya kira monggo nanti dikirim apa yang sudah dilakukan, nggak usah berpikir macam-macam gitu ya Pak ya. Pokoknya kita upayakan semua, kita dorong ke arah berjalannya EOR ini. Terima kasih banyak Bapak. Matur nuwun Ibu, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Asep K. Permadi dari ITB, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak John atas informasi yang disampaikan. Saya rasa ini sangat baik sekali ya, walaupun baru pertama, mudah-mudahan nanti acaranya lancar dan berhasil baik ya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kalau kegiatan itu sudah berlangsung lama ya, dan dalam 2 tahun terakhir ini tidak terlalu aktif ya, karena kita berada dalam kondisi pandemi. Jadi maksud saya kegiatannya sudah berlangsung lama, lebih dari 2 tahun yang lalu, kami punya data dan sebagainya, apakah bisa diikutkan ya. Ada informasi juga mengenai keberhasilan dan sebagainya seperti kriteria di dalam
Festival IOR ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai status tim ya. Ada dua kejadian yang mungkin saya jadikan contoh ya. Status tim ini yang pertama mengenai kerjasama antara perguruan tinggi seperti halnya status saya yang berada di perguruan tinggi dengan K3S ya. Apakah nanti kepesertaannya itu atas nama K3S atau atas nama perguruan tinggi atau boleh team up ya antara perguruan tinggi misalnya seperti yang saya lakukan dengan K3S. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua mengenai status tim ini yaitu apabila kerjasama dengan institusi luar negeri ya. Bagaimana pula ini statusnya ya? Apakah dibolehkan atau mungkin ada status khusus atau bagaimana? Demikian barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih, moderator. Atas pertanyaannya, Pak Asep, dipersilakan untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Asep dari ITB. Jadi untuk yang pertama tentang apa ya tadi ya? Tentang itu ya apa status tim ya Pak ya. Status tim yang kita lihat itu bahwa atau saya lupa yang kejadian pertama yang itu yang proyeknya sudah lama ya. Jadi kita mempersilakan ya. Memang selama pandemi ini memang banyak yang idle, tetapi walaupun sudah lama kita mempersilakan, silakan diajukan. Nanti kami akan review Pak, sama seperti peserta yang lain juga. Terus tentang tim yang bekerjasama dengan K3S, karena yang kami nilai itu kegiatannya. Jadi ya silakan pemilik kegiatannya itu siapa dan sebaiknya kami sarankan itu dalam tim ya, jangan terpisah ya, jangan terpisah. Terus yang ketiga itu begitupun juga dengan yang dari luar ya, dari luar negeri selama masih ada hasil yang bisa direview itu selama lapangannya masih di Indonesia silakan maju sebagai tim Pak. Baik. Baik Pak John, terima kasih jelas jawabannya. Untuk informasi tambahan, semua kerjasama itu untuk lapangan yang berada di Indonesia, Pak John. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih, Bapak. Berikutnya kepada Bapak JH Pur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Dipersilakan, Pak. Mic-nya mohon diaktifkan dulu, Bapak. Masih di mute, Pak. Silakan, Pak. Sudah, Pak? Sudah bisa didengar suaranya? Oke, terima kasih. Selamat siang, Bapak John dan Ibu Moderator, serta Ibu Ketua Balai Besar Penelitian Migas. Sangat bagus sekali dengan adanya Festival IOR 2022 ini. Beberapa pertanyaan sebetulnya sudah ikut nebeng tadi yang ditanyakan oleh Pak Asep Permadi, yaitu mengenai kalau lama bagaimana, dan yang kedua adalah kalau melibatkan dari luar bagaimana. Dan tambahan satu lagi adalah ruang lingkup atau batasan-batasan yang diikutkan dalam IOR ini sebetulnya sampai sejauh mana. Ini yang kita juga ingin mendapatkan klarifikasinya. Sementara itu saja, terima kasih atas dijawabnya. Baik, terima kasih Pak. Dipersilakan Pak John. Baik, sebenarnya ruang lingkup itu ada di buku panduan ya Pak ya. Jadi kita tidak membatasi teknologi IOR yang digunakan selama ada hasil dan proven, terbukti pada skala lab maupun skala lapangan, itu boleh ikut Pak. Oke, terima kasih. Kadang-kadang tidak hanya sekedar sampai situ Pak, mungkin IOR ini apakah harus melakukan injeksi ke dalam bumi dan lain sebagainya, itu apakah ada batasan di sana Pak? Kan kalau proyek IOR kan
ada stage-stage-nya ya. Jadi pertama lab dulu, kalau labnya sudah proven, tentu saja bisa lanjut ke skala sumuran ya. Kita menilai pada kondisi saat ini ya, apakah kan karena aspek penilaian paling tinggi itu di hasil produksi dan lain-lain tadi itu ya yang saya sampaikan. Jadi hasilnya udah sampai di mana Pak? Kalau skala sumuran sudah, jadi labnya nggak usah ikut Pak. Ataupun kalau skala sumurannya belum, ikut yang labnya aja Pak. Oke. Terima kasih atas dijawabnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal, Bapak Asep, dan juga Bapak Pur. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan juga diskusi. Kami sangat membuka kesempatan untuk Bapak Ibu dapat berdiskusi dan berinteraksi dengan kami. Dipersilakan untuk raise hand dan juga mengaktifkan kamera dan juga speaker. Kami masih menunggu pertanyaan dan juga materi-materi diskusi dari Bapak Ibu semua. Dipersilakan. Selamat siang. Siang Pak, silakan Pak. Ya, nama saya Harsono Salim dari PT Kota Minyak Internasa. Ya, saya hanya sebagai observer atau monitor aja acara IOR ini. Saya ingin memberitahukan kepada perguruan tinggi ya, siapapun yang tadi berbicara dari perguruan tinggi, kami ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan IOR di Indonesia. Terima kasih. Ini aja pesan dari saya. Jadi bagi ada perguruan tinggi yang ingin bekerja sama, ya, mau hubungin PT Kota Minyak Internasa. Siap. Baik, terima kasih Pak Harsono Salim. Silakan Pak John atas tanggapan dari masukan tersebut. Silakan Pak John. Silakan Pak. Nanti ikut di kegiatan yang kedua di ajang knowledge sharing ya Pak. Tentu saja apa yang Bapak tawarkan harus menarik dan proven ya Pak. Ya, terima kasih Pak John. Ya, kami beberapa kali punya hubungan dengan pihak luar negeri, bagian IOR water flooding. Ya, jadi kami ingin bekerja sama dengan pihak luar negeri, tapi didukung juga oleh perguruan tinggi di dalam negeri. Terima kasih, Pak John. Demikian. Pak Harsono Salim, masih ada 2 kesempatan lagi untuk 2 penanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Jangan lupa diaktifkan kamera dan juga speakernya ya, dipersilakan. Masih ada 2 kesempatan lagi untuk sesi 2 ini. Dipersilakan Pak. Baik, saya ingin ini saja, Ibu Moderator, ingin merespons tadi yang disampaikan oleh Pak Harsono ya. Halo silakan, Pak Harsono. Pak Harsononya masih ada? Ada Pak. Ya. Harsono, baik. Ya, betul. Ya, ini tentang kerjasama sangat menarik ini Pak Harsono ya. Kami di perguruan tinggi tentu saja sangat tertarik ya untuk bekerja sama dengan siapapun, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pengembangan, penerapan, atau percepatan pelaksanaan IOR di Indonesia ya. Saya secara pribadi menyambut baik dan saya rasa tadi seperti disampaikan oleh Pak John, di dalam festival IOR ini kita akan berkesempatan untuk bisa sharing ya, kemudian berinteraksi, dan saya rasa saya pribadi nanti ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Harsono di dalam
perjalanan festival IOR ini, kegiatan festival IOR ini khususnya untuk sharingnya itu, session sharingnya itu ya Pak Arsono. Terima kasih sekali, saya menyambut baik. Siap Pak Asep, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Asep dan juga Pak Harsono, ini sangat interaktif sekali. Dipersilakan kepada satu pertanyaan terakhir. Bapak Ibu dipersilakan. Silakan langsung saja diaktifkan kamera dan juga speakernya. Sudah jelas sepertinya Bu MC. Baik, sudah jelas ya? Baik, kita langsung saja Bapak Ibu, saya informasikan jika masih memerlukan diskusi atau informasi lebih lanjut terkait festival ini, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak John dan juga tim melalui kontak yang sudah kami cantumkan dalam flyer atau melalui website ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita dengarkan arahan sekaligus penutupan oleh Direktur Jenderal Migas kepada Bapak Tutuka Aryaji. Dipersilakan Pak. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Saya lihat pesertanya ada 107. Terima kasih, ini suatu antusiasme yang cukup besar. Dan juga kepada panitia yang dipimpin di Lemigas, dalam ini Ketua Balai Besar oleh Bu Setiorini, dan juga ada Pak Usman, Pak John, dan Pak Tesono, dan timnya juga di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk melaksanakan, menginisiasi kegiatan ini. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kami menyadari sekali bahwa diperlukannya apresiasi, ya. Apresiasi bagi individu-individu, kelompok-kelompok, baik dari perguruan tinggi maupun dari private sector, dari swasta atau industri, dan juga K3S, K3S, perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan berbagai kegiatan dari laboratorium, kemudian field trials, sampai field trials atau pilot, yang termasuk dalam kategori enhanced oil recovery. Tentunya kita semua telah memahami apa definisi dari enhanced oil recovery. Untuk itu penghargaan ya dari kami adalah sesuatu hal yang biasa yang perlu kita lakukan. Jadi kami memandang, kami merasa berhutang budi pada Bapak sekalian, Guru sekalian yang telah melaksanakan dengan ada yang biaya sendiri, ada yang perusahaan. Jadi payahnya, tenaga, waktu, dan juga biaya. Sampai saat ini baru kali ini kami akan memberikan penghargaan atas nama representasi Dirjen Migas, representasi pemerintah. Untuk itu harapan kami semoga dengan penghargaan ini makin tumbuh, makin bersemangat ya, Bapak sekalian yang berkecimpung di bidang enhanced oil recovery yang mungkin didahului dari lab atau mungkin implementasi sumuran sebelum ke implementasi lapangan. Dari kesemua tahap tersebut kami sangat menghargai tidak mudahnya dan seberapa besar, betapa besar energi yang telah dicurahkan oleh Bapak sekalian dalam kegiatan turut mensukseskan enhanced oil recovery di tanah air. Untuk itu tim dari Lemigas mempunyai tim juri juga yang harapannya kami semua mengharapkan bahwa pelaksanaannya akan betul-betul objektif, ya, akan menilai yang benar-benar memang bisa menghasilkan selain dari perjalanan kerja, perjalanan karya yang runtut, yang rajin, yang ulet ya, sehingga menghasilkan sesuatu. Kami memang tidak melihat dulu dari seberapa besar hasil yang dihasilkan, hasil yang diperoleh ya dari perjalanan panjang itu, tetapi
adalah melihat bagaimana keuletan, bagaimana fundamental teori dan implementasi itu bisa dilaksanakan, sehingga kami akan melihatnya sebagai peluang ke depan, itu peluang yang mungkin bisa dikembangkan di masa depan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ceripahnya sampai saat ini, dan kita harapkan dengan adanya kegiatan ini yang nantinya kita akan publikasikan, ya, kita akan promosikan di tingkat nasional. Syukur-syukur kalau ada event internasional bisa kami sampaikan juga. Sebagai bentuk penghargaan dan bentuk concern kami bahwa Enhanced Oil Recovery Indonesia sebetulnya telah dilaksanakan dalam berbagai bentuknya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar, dan kita akan mengumumkan pada bulan September sebagai Hari Jadi Pertambangan Indonesia. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang signifikan bagi sumbangan kita terhadap dunia perminyakan, terutama enhanced recovery, dan juga bagi negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga harapan-harapan sekaligus penutupan dari Bapak Tutuka Aryaji. Baik, Bapak Ibu, kami akan mengabadikan momen ini dalam sesi foto bersama secara virtual. Mohon untuk dapat mengaktifkan kamera Bapak Ibu semua. Baik, bisa kita mulai dari slide pertama, diberikan senyuman dan pose terbaik Bapak Ibu. Oke. Saya hitung dalam 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya untuk slide kedua. Mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya, untuk di slide ketiga, peserta di slide ketiga, mohon diaktifkan kameranya, semua Bapak Ibu. Baik, kami berikan 3 hitungan, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, peserta di slide keempat. Mohon diberikan senyum dan pose terbaik Bapak Ibu semua. Diaktifkan kameranya. Kami berikan 3 hitungan di 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, dipersilakan Bapak Ibu. Kami hitung di 3 hitungan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang tersedia di kolom chat, dan juga kami sudah tiba di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Migas Bapak Tutuka Aryaji, kepada PLT Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ibu Setiorini Trihutami, kepada perwakilan-perwakilan dari SKK Migas, K3S, teknologi provider, dan akademisi, juga kepada seluruh tamu undangan dan peserta. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam Festival IOR tahun 2022. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu dalam agenda Festival IOR berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini